Hello, 90s. Pada sekitar akhir tahun 1987, Billy Corgan, seorang anak band, meninggalkan kota Saint Petersburg, Florida setelah band gothicnya yang bernama The Market bubar. Ia memutuskan kembali ke kota asalnya yaitu Chicago dan bekerja pada sebuah toko kaset musik di sana. Melalui seorang temannya, Billy berkenalan dengan seorang gitaris blasteran Jepang dari band lokal Chicago bernama James Iha. Billy mengatakan pada Iha bahwa ia memiliki banyak ide di kepalanya untuk membentuk sebuah band bernama The Smashing Pumpkins dan mengajak James Iha untuk mewujudkannya. Dengan pengaruh latar belakang musik rock dan psychedelic, keduanya mulai menulis lagu dengan bantuan drum elektrik. Musik mereka banyak terinspirasi dari band seperti The Cure dan New Order. Billy Corgan memainkan bass sambil bernyanyi dan James Iha memainkan gitar lalu dibantu iringan drum elektronik. Billy Corgan bertemu dengan Darcy Wretzky pada saat mereka sama-sama menonton pertunjukan band bernama The Dundee Network setelah sebelumnya mereka sempat berdebat mengenai penampilan band tersebut. Tak lama kemudian Billy mengajak Darcy untuk bergabung dengan bandnya The Smashing Pumpkins setelah mengetahui bahwa Darcy bisa memainkan bass. Mereka bertiga lalu bermain di sebuah klub malam bernama Avalon. Setelah pertunjukan itu, pemilik venue konser kabaret Metro bernama Joe Sanahan menyetujui bahwa Smashing Pumpkins dapat bermain di arenanya asalkan mereka mau mengganti drum elektronik mereka dengan seorang pemain drum. Demi dapat bermain di venue yang lebih besar, mereka bertiga bersedia untuk mencari pemain drum. Salah seorang teman Billy merekomendasikan seorang drummer jazz bernama Jimmy Chamberlain pada mereka. Ia sedikit mengerti mengenai musik alternatif rock. Secara tidak langsung permainan drum Jimmy mampu mengubah sound dari musik Smashing Pumpkins yang notabene band yang baru saja menetas itu. Kami pada dasarnya adalah band set rock dengan sedikit pengaruh dari The Cure. Butuh sekitar 2 dan 3 kali jamming sebelum akhirnya saya menyadari bahwa power dari pukulan drumnya dapat membuat kita bermain sedikit lebih keras dari biasanya, ujar Billy. Pada akhirnya mereka berempat bermain untuk pertama kalinya di venue kabaret Metro pada tanggal 5 Oktober tahun 1988. Di tahun 1989, Smashing Pumpkins muncul untuk pertama kalinya pada album kompilasi bernama Light into Dark bersama beberapa band lokal Chicago. Setahun kemudian mereka merilis single pertama mereka berjudul I Am One melalui label musik lokal Chicago, Limited Potential. Single ini cukup berhasil dan terjual dengan sold out. Lalu single kedua mereka, Tristeza, dirilis oleh label Sub Pop. Pada sekitar Desember tahun 1990 hingga Maret tahun 1991, Smashing Pumpkins melakukan perekaman album debut mereka yaitu Gish dengan dibantu produser Butch Vig di studio miliknya bernama Smart Studio di Wisconsin. Biaya yang dihabiskan sebesar $20.000 agar mendapatkan kualitas sound sesuai seleranya. Billy sering mengerjakan instrumen lain sendirian kecuali drum. Hal ini memicu perselisihan dengan personil lainnya. Secara keseluruhan, album ini bernuansakan heavy metal, psychedelic dan dream pop. Hampir terdengar seperti musik ala Jane's Addiction pada saat itu. Album ini resmi dirilis pada Mei 1991 melalui label indie Caroline Records. Album ini tidak mengalami sukses besar, namun mampu mencuri chart dan populer di stasiun radio kampus. Debut yang mengecewakan. Namun Gish akhirnya terjual 100.000 kopi dalam kurun waktu kurang dari setahun meski masih jauh dari target. Band melakukan tur promo album bareng band besar seperti Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam hingga Jane's Addiction. Pada masa ini, James Iha yang ternyata berpacaran dengan Darcy Wretzky mengalami patah hati dan mereka memutuskan kembali berteman secara band saja. Jimmy Chamberlain mulai kecanduan drugs dan alkohol serta Billy Corgan mengalami depresi. Ia banyak menulis lagu-lagu Smashing Pumpkins untuk album berikutnya di garasi rumahnya di mana ia lebih banyak menghabiskan hari-harinya di dalam garasi tersebut. Kegagalan album pertama rupanya membuat seorang Billy Corgan kecewa dan depresi parah. Mimpi si kembar Siam. Pada awal 1992 dengan menggelegarnya Grunge setelah album Nevermind milik Nirvana dirilis serta menggeliatnya musik alternatif rock,
Smashing Pumpkins pun mencicipi kepopularitasan masa tersebut. Mereka pun disebut sebagai band The Next Nirvana. Billy sempat mengeluh dengan mengatakan, "Setelah kami lulus dari sebutan The Next Gen's Addiction, lalu kami disebut sebagai The Next Nirvana dan sekarang kami juga disebut The Next Pearl Jam," keluhnya. Dengan kondisi lingkungan serta popularitas yang semakin meningkat, mereka memilih menjauh dari hingar-bingar tersebut. Menjelang akhir 1992 mereka memutuskan untuk berpindah ke sebuah kota kecil bernama Marietta, Georgia, sangat jauh dari Chicago. Dengan berniat agar lebih fokus dalam menggarap album kedua mereka dengan Butch Vig kembali menjadi produsernya serta menjauhkan Jimmy dari lingkungan drugsnya. Perselisihan pada proses pengerjaan album ini kembali terjadi seperti pada album pertama. Billy banyak mengerjakan hampir keseluruhan permainan gitar dan bass. Beberapa personil band pun menganggap Billy adalah seorang tirani yang arogan dan perfeksionis. Namun lama-kelamaan mereka terbiasa dengan hal itu meski masih menyisakan rasa dongkol. Billy menumpahkan segala masalah pribadinya seperti depresi hingga keinginan untuk bunuh diri ke dalam album kedua Smashing Pumpkins ini. Ia hampir setiap hari berada di dalam studio dan sangat berambisi agar album ini lebih baik dari album Gish. Sementara itu Jimmy yang memang sudah kecanduan drugs pun tetap menemukan cara untuk mendapatkan barang terlarang tersebut. Ia pun sering absen atau menghilang pada saat proses perekaman drum sehingga mereka pun harus menjadwalkan ulang. Pada akhirnya proses album ini memakan waktu hingga 4 bulan lamanya dengan biaya mencapai $250.000. Dengan segala permasalahan yang terjadi pada saat perekaman, debut album bernama Siamese Dreams ini mampu berada di peringkat 10 chart Billboard. Album yang dirilis pada tanggal 27 Juli tahun 1993 ini pun mencapai penjualan yang fantastis hingga 4 juta kopi di Amerika Serikat saja. Bersamaan dengan meningkatnya popularitas mereka secara mainstream, reputasi mereka sebagai band indie pun berbanding terbalik. Mereka pun mendapat ejekan dari beberapa band indie label. Namun Billy Corgan nampaknya tidak memperdulikan dan membalasnya dengan lagu pada track pertama di album ini yaitu Cherub Rock. Yang konon bercerita tentang perselisihannya dengan dunia indie. Album yang meraih 4 platinum ini dengan single seperti Cherub Rock, Disam, Today dan Rocket pada akhirnya dinobatkan menjadi salah satu album alternatif rock terbaik dan salah satu album terbaik di era 90-an oleh beberapa media. Smashing Pumpkins pun disibukkan dengan tur mereka seperti mengisi slot festival Lollapalooza di tahun 1994 hingga Reading Festival di tahun 1995. Setelah itu mereka pun beristirahat sambil mempersiapkan album berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe ya.